Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan kajian Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Sebelumnya di dua pertemuan pertama terkait dengan kelebihan menuntut ilmu, kita sudah mempelajari dua ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW, dan masih ada beberapa hadis lagi yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam bab ini. Hanya saja seperti kata Al-Hafidh Al-Iraqi dan Imam Murtada Az-Zabidi, bahwa hadis-hadis yang selanjutnya ini secara sanad hadis yang lemah, tetapi secara makna tidak keluar dari apa yang sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, baik terkait dengan hukum maupun dengan fadilah menuntut ilmu. Karena Imam Al-Ghazali ini ahli fikih, beliau menginginkan ketika menukilkan suatu riwayat atau suatu pendapat untuk menunjukkan hukum daripada apa yang sedang beliau bicarakan secara tuntas. Itu maksudnya. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan asar daripada para ulama tabi'in terkait dengan fadilah menuntut ilmu. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain, wa amman athar, adapun athar-athar, saya sudah pernah jelaskan bahwa athar itu yang disebut dengan athar setiap periwayatan kepada para sahabat Rasulullah atau tabi'in. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin maksudnya adalah perkataan para tabi'in dan ulama salafus saleh. Wa ammal athar, adapun athar-athar, faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nama beliau Abdullah. Biasanya kalau di kalangan para sahabat itu kalau disebut tidak lagi disebut nama, itu karena namanya sudah sangat masyhur atau karena laqab atau kunyahnya yang sangat terkenal. Seperti misalkan penyebutan Abu Hurairah. Sedikit dari kita yang tahu nama Abu Hurairah. Betul tidak? Sedikit. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu bukan nama. Bukan nama. Sebaliknya ada yang sangat terkenal nama di kalangan para sahabat Nabi, tapi kita jarang mengenal kunyahnya. Contohnya Utsman bin Affan. Kunyah itu kalau di dalam bahasa Arab nama panggilan yang disandarkan kepada, biasanya ini kepada bapak, kepada anak atau saudara. Nah, Utsman bin Affan itu kunyahnya Abu Abdillah, ayahnya Abdullah, karena anak beliau itu Abdullah, buah hati dari Ruqayyah, anak Rasulullah SAW. Jadi Abdullah ini cucu Nabi, tapi meninggal di waktu kecil. Nah, jadi Utsman bin Affan dari nasabnya Rasulullah itu selesai, habis. Makanya nasab Rasulullah itu hanya dari Sayyidah Fatimah, anak beliau Fatimah. Fatimah sendiri anak Rasulullah dari Sayyidah Khadijah, bukan Khadijah, Khadijah. Jadi D-nya yang panjang. Baik. Ibnu Abbas berkata, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Ibnu Abbas,
Dhalaltu talaban fa'azzaztu matluban. Dalam redaksi yang lain, dhalaltu taliban fa'azzaztu matluban. Aku ini hina ketika menuntut ilmu, lalu mulia ketika ilmuku dituntut oleh orang lain. Maksudnya, aku ini hina ketika mencari ilmu, tapi aku ini mulia ketika berbagi ilmu. Ibnu Abbas ketika menceritakan ini, beliau amalkan itu, Pak. Beliau amalkan perkataan beliau ini. Makanya masyhur kalimat ini di kalangan para ulama. Karena Abdullah bin Abbas kalau menuntut ilmu, beliau mendengar ada sahabat Rasulullah itu punya hadis Nabi SAW. Beliau datangi rumahnya. Lazim kita kalau datang ke rumah orang kan kita ketok pintunya, Pak. Betul ya? Kita ketok pintunya, kita ketemu orangnya, lalu kita minta ilmunya. Kan begitu? Tidak dengan Abdullah bin Abbas. Beliau tunggu pemilik rumah di depan pintu. Beliau duduk di situ. Sampai ada dalam riwayat dikatakan, sampai ketika beliau duduk di depan pintu rumah para sahabat Rasulullah ini, debu-debu itu mengotori tubuh beliau. Sampai-sampai kain yang ada di tubuh beliau itu beliau gunakan untuk menutup telinga biar debunya tidak masuk di dalam telinga. Begitu keluar sahabat Rasulullah dari dalam rumah, melihat Abdullah bin Abbas begitu bentuknya di depan rumah, ditanya, "Ya wahai sepupu Rasulullah, kenapa kamu ada di sini?" Karena para sahabat memuliakan Abdullah bin Abbas karena beliau itu ahlu baitin Nabi SAW, ahlu baitnya Nabi, karena sepupu Nabi. Dari Bani, karena dalam pendapat yang rajih sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ahlu bait Nabi itu min Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib. Itu pendapat yang rajih, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi beliau ahlu bait Nabi. Jadi disebutkan, ngapain di sini? Kata Abdullah bin Abbas, saya mau mengambil hadis, saya dengar Anda punya hadis Rasulullah. Anda ini kan sepupu Nabi, kenapa nggak ngasih tahu saja biar saya yang datang ke tempat Anda? Itu kata sahabat Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Innamal ilmu yukta ilaihi wa la ya'til ilmu li ahadin. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Itu kata Ibnu Abbas. Maka ketika beliau mengatakan dhalaltu taliban, aku ini hina ketika menuntut ilmu, beliau buat dirinya itu terhina. Untuk apa? Pertanyaannya, untuk apa beliau melakukan itu? Ada dua setidaknya hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, orang yang melihat dirinya rendah di dalam mencari ilmu, maka hilang sifat sombong pada dirinya. Orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, ilmu akan cepat masuk terserap ke dalam hatinya. Karena kesombongan maksiat, dan maksiat gak dapat ilmu. Inilah perkataan Imam Asy-Syafi'i ketika beliau datang kepada gurunya yang bernama Waqi'. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'i su'a hifdzi." Aku datang kepada guruku Waqi' untuk mengadu. "Wahai guru, ini kok aku ngafalannya rusak terus. Susah betul ngafal ilmu. Yang dihafal belum lama hilang lagi. Yang belum dihafal, yang baru dihafal sudah lupa, apalagi yang lama." Ngadu sama gurunya. Apa kata guru beliau kepada Imam Asy-Syafi'i? "Fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Guruku memberi petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna al-ilma nur. Lalu memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka saya pernah katakan di majelis ini, orang yang melakukan kesalahan lalu kemudian mencari ilmu, bermaksiat di dalam ilmu, maka ilmunya tidak akan barokah pada dirinya. Dimungkinkan ilmunya tidak lupa, tapi tidak barokah. Di mana tidak ada berkah ilmu, orang tahu tapi ngamalinnya sulit. Kenapa? Karena cahaya Allah itu tercabut dari hatinya. Ilmu itu cahaya. Kalau cahaya tercabut, bukankah kita susah berjalan di dalam kegelapan? Makanya kenapa ilmu itu susah diamalkan? Itu sebabnya kenapa Ibnu Abbas berbuat seperti itu.
supaya tercabut sifat kesombongan dari hatinya, lalu kemudian mudah menyerap cahaya Allah. Karena ilmu salah satu dari sifat Allah. Betul. Salah satu sifat Allah yang Allah berikan kepada kita ini sedikit. Sebagaimana Allah Maha mendengar, kita juga mendengar, tapi Allah tak terbatas, kita terbatas. Allah tak terbatas ilmunya. Yang dititipkan oleh Allah ke kita ini sedikit, tapi yang sedikit ini gak akan ada yang bisa dapatkan kalau dia bermaksiat, karena dia jauh dari cahayanya Allah. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, orang yang menuntut ilmu dimungkinkan akan mengajarkan ilmu. Kalau dia sombong, maka kesombongan itu akan diwariskan kepada orang yang mengambil ilmu kepada dirinya. Lalu kesombongan dalam berilmu itu akan jadi garis turun-temurun dari satu murid ke murid yang lainnya. Gurunya sombong, muridnya sombong, lalu muridnya di bawahnya lagi sombong, terus seperti itu. Hilanglah kemudian keberkahan ilmu. Maka kemudian jika kita lihat dalam sejarah menuntut ilmunya para ulama itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan. Ada yang kehabisan bekal, Pak, berhari-hari tak makan. Berhari-hari tak makan. Kenapa Allah buat para penuntut ilmu seperti itu? Supaya mereka merendahkan dirinya, tidak menyombongkan dirinya dengan ilmu. Ketika dia menyombongkan dirinya dengan ilmu, hilang barokah ilmu. Maka jangan heran ada profesor, doktor, begitu dikasih jabatan, dia korupsi, Pak. Kenapa? Ilmunya tak barokah. Pinter, tapi tak cerdas. Hebat, tapi tak alim. Kenapa? Barokahnya Allah cabut. Maka saya sering mengingatkan di majelis ilmu, jaga adab majelis. Sering saya mengingatkan, biar barokahnya dapat. Tanpa barokah nggak ada manfaat ilmu itu. Jika Allah tak ridho, ilmu itu nggak ada manfaatnya. Karena ilmu cahaya Allah mesti harus ada izinnya Allah. Berapa banyak orang yang nuntut ilmu, tapi ilmu dia tetap tidak jadi orang yang lebih baik. Kenapa? Dia bisa saja jauh dari jalan Allah dengan cara dia menuntut dengan cara sombong, mungkin ada hasad, mungkin ada dengki, macam-macam. Jika kita perhatikan, modal menuntut ilmu itu setidaknya itu minimal dua sifat harus ada. Satu, istiqomah, yang kedua tawakal. Kenapa? Jalan menuntut ilmu itu terjal, Pak. Kalau dua ini enggak punya, orang tak akan istiqomah, orang tak akan kuat di jalan ilmu. Dulu saya waktu di mondok, Pak, itu kalau makan ada salah satu sayuran, kuah yang kita makan itu kita beri nama dengan kuah air mata namanya. Kenapa kita namakan dengan kuah air mata? Karena antara kuah dengan isinya dan kuah dengan bumbunya tak sebanding, Pak. Jadi kita kalau makan itu tak ada rasa, beninang air mata, makanya kita namakan kuah air mata namanya. Awal-awal pondok sedih betul karena ingat di rumah masak telur aja, ada telur dadar, telur mata sapi, telur mata kambing, macam-macam lah telurnya. Begitu sampai ke pesantren, begitu hidupnya, sedih betul. Walaupun lama-lama itulah kuah yang paling sangat disenangi, kuah air mata namanya. Itu jalan penuntut ilmu itu yang begitu, Pak. Makanya kalau bapak-bapak punya anak, punya cucu yang masuk pesantren, misal apalagi kalau kita punya 3 anak, yang satu di pesantren, 2 di rumah, nggak tega, Pak. Yang di pesantren hidupnya makan ikan asin, yang di rumah makannya ikan. Nggak ada hasilnya, ikan doang. Yang di pesantren makannya ikan. Apalagi kalau ibu-ibu, datang ke suami, udahlah ya, kasihan dia. Yang 2 enak di rumah, dia 1 menderita. Cabut aja, bawa pulang ke rumah. Kapan jadi orang alim? Maka bapak-bapak kalau punya anak, cucu, siapapun di pondok pesantren yang hidupnya menderita, besarkan hatinya. Nak, kau memang tidaklah lebih baik daripada saudaramu yang lain. Nah, tapi jalan yang kau tempuh ini jalannya para ulama. Begini ulama kita yang hari ini keilmuannya sampai kita beginilah hidupnya, nah. Tak ada indah-indahnya, berat,
tapi indahnya nanti ketika engkau sudah mengajarkan ilmu. Dhalaltu taliban fa'azzatu matluban. Redaksinya Ibnu Abbas. Saya ceritakan dua kisah untuk membuktikan kenapa istiqomah dengan tawakal dibutuhkan oleh orang yang menuntut ilmu. Karena itu jalan di mana Allah kemudian akan membantu dan menolong orang yang menuntut ilmu. Salah satunya diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Dzailu Tabaqatil Hanabilah. Ini kitab menceritakan tentang tingkatan-tingkatan ulama di dalam mazhab Hambali. Ketika beliau menceritakan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sebelumnya saya ingin menyebutkan, karena ada sebagian orang Indonesia salah menganggap beliau ini bermazhab Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam ilmu fikih bermazhab Hambali, bukan Syafi'i. Ini dalilnya, karena disebut di dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah, kitabnya ulama-ulama Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika meriwayatkan kisah ini, itu sanadnya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan begini, saya dulu kalau nuntut ilmu itu di Baghdad, ngambil ilmu fikihnya di Baghdad. Karena beliau berasal dari wilayah Jilan yang ada di utara Baghdad, di utara Irak. Kata beliau, pernah suatu waktu saya itu 3 hari 3 malam tidak makan apapun. Dalam bahasa redaksinya Ibnu Rajab Al-Hambali, lam aduk dawaqan, gak ada satu rasa pun yang masuk mulut saya. Artinya apa? Makanan gak masuk, minum juga gak masuk. Bukan cuma makanan, gak makan, gak minum 3 hari 3 malam. Di Baghdad, di negeri orang, bukan di kampung halaman beliau sendiri saat beliau nuntut ilmu di kota Baghdad. 3 hari 3 malam. Kata beliau, lalu saya mencari warakal khas. Al-khas itu daun khas, bentuknya mirip seperti daun di sini apa kira-kira yang daun buah kol, Pak, daun kolnya. Nah, persis seperti daun kol, cuma dia lebih lembut. Biasanya kalau orang Arab itu sering dipakai untuk bikin lalapan. Kami kalau di Mesir itu kalau makan siang, makan malam itu sering beli di tempat-tempat di jalanan itu, ya, yang petani-petani itu biasanya jual di jalanan itu, murah meriah, tapi enak. Dia nggak perlu dimasak sayurannya, bisa langsung dimakan begitu, cuci dengan air langsung dimakan. Itu daun khas namanya. Kalau di Baghdad disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, biasanya tumbuh di pinggiran sungai. Daun-daun ini, kata beliau, Abdul Qadir Jilani itu pergi ke tempat-tempat seperti itu dengan harapan bisa memetik daun khas, Pak. Kenapa? Udah 3 hari 3 malam nggak makan minum. Mungkin ini bisa jadi makanan yang bisa membuat beliau bertahan. Begitu beliau sampai ke tempat metik daun khas, ternyata sudah banyak orang yang metik, Pak. Beliau nggak kebagian. Karena nggak tahu caranya lagi cari makanan, kata beliau, saya cari al-mambudan, sisa-sisa makanan yang tidak lagi dimakan oleh orang lain. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, begitu ku cari sisa makanan itu, kata beliau, ternyata banyak para fakir yang juga rebutan dengan sisa makanan itu, sehingga aku membiarkan mereka mengambil dan aku menahan diri. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau nggak ikut makan karena banyak orang fakir yang juga makan dari sisa makanan. Kata beliau, lalu aku pun pergi ke tengah kota, sampai ke sebuah masjid yang bernama Masjid Yasin. Masjid itu berada dekat dengan pasar di tengah kota Baghdad. Beliau duduk dalam keadaan yang sangat lemah. Bayangkan, Pak, 3 hari 3 malam tak makan. Sudah begitu cari makanan tak dapat pula. Capek betul. Bahkan dalam redaksinya Ibnu Rajab Al-Hambali disebutkan, wakittu usafihul maut, aku hampir saja merasakan kematian. Berarti sebagai selapar apa yang dirasakan beliau. Sebab begitu kalimatnya. Duduk beliau di masjid, Pak. Tak lama kemudian, kata beliau, datanglah seorang pemuda. Di dalam redaksi disebutkan syabun a'jamiyun, pemuda a'jam, artinya bukan dari kalangan non-Arab. Dari kalangan non-Arab, bukan orang Arab. Datang juga duduk di masjid itu, bawa roti, Pak, bawa roti.
nggak melihat ke arah beliau, lalu makan ini pemuda. Kata beliau, setiap kali pemuda ini memasukkan roti ke mulutnya, mulutku ikut terbuka. Saking lapar yang kutahan itu luar biasa. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita Pak kalau nggak makan berhari-hari Pak, kalau lihat orang makan ke bawah atau mulut kita buka tutup. Kenapa? Berharap makanan itu juga masuk ke mulut kita. Itu psikologis. Itu yang dirasakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Pada saat itu beliau tersentak. Ketika beliau tersentak, beliau mengatakan kepada diri beliau, "Ma hada ma hahuna illallah." Hei Abdul Qadir, apa-apaan ente ini? Beliau bicara ke diri beliau sendiri. Apa-apaan ente ini? Tidak ada apapun di sini kecuali Allah. Maksudnya tidak ada apapun di sini kecuali pertolongan Allah. Buat apa kau harapkan roti yang ada di tangan pemuda tersebut? Bukankah roti dan pemuda tersebut makhluk, sedangkan yang memberikan itu adalah Allah? Kenapa kau sandarkan dirimu kepada Allah? Beliau tegur dirinya sendiri. Lihat Pak tawakalnya. Dan dalam posisi beliau lapar, tak pernah beliau teringat sedikit pun untuk kembali ke negerinya, meninggalkan negeri Baghdad tempat beliau menuntut ilmu. Bukankah itu yang namanya istiqomah? Ketemu Pak, tawakal dan istiqomah. Apa yang terjadi? Setelah beliau mengingatkan dirinya seperti itu, pemuda tadi menoleh. Lalu mendatangi beliau, membawa rotinya ke beliau. Lalu bersumpah dengan nama Allah sambil memberikan roti tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Jilani agar beliau mau memakannya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tolak. Beliau tolak rotinya. Karena tadi beliau sedang menyandarkan dirinya kepada Allah. Pemuda ini bersumpah lagi dengan nama Allah dan menyerahkan lagi roti tersebut kepada Syekh Abdul Qadir. Untuk yang kedua kalinya juga beliau tolak. Yang ketiga kali, ketika pemuda ini bersumpah dan menyerahkan roti tersebut, baru beliau ambil dan beliau berkata, aku pun memakan dengan rasa tidak nyaman. Karena tadi beliau sempat tergoda dengan makanan itu, merasa tidak nyaman untuk makan makanan itu. Nah, sambil beliau makan, pemuda ini nanya, karena nggak tahu siapa orang yang di hadapannya. Ma syughluka wa min aina anta wa biman tu'raf. Anda ini kerjaan Anda apa? Anda ini asalnya dari mana? Anda ini dipanggil siapa? Namanya siapa? Tanya pemuda ini kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau jawab dengan kalimat yang singkat. Ana mutafaqqihun min Jilan. Saya penuntut ilmu fikih dari Jilan. Saya orang yang cari ilmu fikih dari Jilan. Kata beliau begitu tanpa menyebut nama. Pemuda ini nanya lagi. Wah, saya juga dari Jilan, kata beliau. Kata pemuda ini kepada beliau, saya juga dari Jilan. Anda tahu tidak seseorang yang bernama Abdul Qadir, cucu dari Abu Abdillah As-Sawma'i yang merupakan ulama yang zuhud dari Jilan? Tanya pemuda ini. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya sayalah orangnya. Kata beliau, kenapa memangnya? Kata pemuda ini, saya sudah sampai ke Baghdad beberapa hari. Banyak orang yang saya tanya agar saya bisa berjumpa dengan Anda, tapi tidak satu orang pun yang menunjukkan tempat keberadaan Anda, Syekh Abdul Qadir. Kepada Abdul Qadir, ada titipan dari Anda dari Jilan. Kata pemuda ini, cuma ketika saya berada di Baghdad, sambil-sambil saya cari Anda lama tidak ketemu, saya juga sudah tidak makan 3 hari. Kata pemuda ini, sedangkan bersama saya tidak ada satu uang pun, tidak ada harta apapun kecuali titipan untuk Anda ini bersama saya. Kalau titipan itu tidak saya ambil, bangkai sudah halal buat saya makan. Kata pemuda ini. Ini dalam usul fikih disebut ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam kondisi darurat yang haram jadi halal. Bangkai kan haram. Tapi kalau tak ada makanan apapun lagi, udah lapar banget, boleh tak dimakan? Dengan 2 syarat. Tidak boleh saka, tidak boleh menyukai, apalagi sampai nambah. Yang kedua, tidak boleh berlebihan. Itu aja syaratnya 2. Karena itu, kata pemuda ini, uang titipan Anda tuh saya ambil beberapa
untuk saya belikan makanan. Makanan yang Anda makan tadi itu saya belikan dari uang titipan Anda. Coba lihat. Coba perhatikan Pak, pertolongan Allah. Tadi beliau mengharapkan makanan yang ada di mulut pemuda, bukan makanan beliau kan? Apa yang Allah lakukan? Allah selamatkan keinginan beliau untuk makanan orang lain menjadi makanan beliau sendiri, karena pemuda tadi membeli makanan tersebut dari uangnya Syekh Abdul Qadir. Coba bagaimana lihat, Allah memuliakan orang menuntut ilmu karena istiqomah dan tawakalnya kepada Allah. Di Mesir itu juga ada cerita. Ada 4 orang ulama, namanya Ibnu Jarir At-Tabari. Sering kita dengar. Muhammad bin Harun Ar-Ruyani yang belajar fikih mazhab Syafi'i sering mendengarnya. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi yang belajar fikih mazhab Syafi'i juga sering mendengar nama ini. Dan yang terakhir Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah di Mesir, nuntut ilmu hadis ke Mesir. Keempat orang ini dalam perjalanannya kehabisan bekal Pak. Berhari-hari tak makan, laparnya luar biasa. Kelaparan ini disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki di dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, menyatukan keempat orang ini. Menyatukan keempat orang ini. Sudah tak makan Pak, empat-empatnya tak makan, empat-empatnya tak lagi punya duit. Keempat ini akhirnya bersepakat di satu malam untuk memilih satu tempat untuk tinggal bersama, sambil menulis hadis Rasulullah SAW. Jadi malam itu keempat-empatnya nulis hadis Nabi itu dengan perut yang laparnya, subhanallah Pak. Kalau itu bukan istiqomah, apalagi namanya? Kita Pak, jangankan disuruh nulis hadis Nabi, istri lewat pun tak peduli kalau lapar Pak. Betul tidak? Ini para ulama ini tak mengeluh, sedikit pun tak mengeluh. Setelah tulis hadis Nabi, lalu keempatnya bersepakat untuk narik undian. Kayak kita main apa kalau di sini itu kalau ibu-ibu tuh, ya, arisan, undian. Ustaz, bukannya undian itu haram? Undian yang haram undian nasib. Nah, karena undian itu tidak haram. Bikin undian, siapa malam itu di antara mereka berempat yang harus cari makanan. Ternyata begitu sudah diundi, undiannya jatuh kepada Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Jadi Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah malam itu harus cari makanan keempat mereka. Pak, malam hari cari makan di mana Pak? Emang di Pondok Bambu banyak kios? Malam hari pasar tutup, orang-orang sedang lalu lalang di jalan, cari makan di mana? Tapi karena undiannya jatuh kepada Muhammad bin Ishaq, karena itu kesepakatan bersama, yang harus pergi. Muhammad bin Ishaq sebelum pergi ngomong ketiga sahabatnya, minta izin sebelum berangkat, mau ngambil wudhu, mau sholat istikharah terlebih dahulu. Mau sholat istikharah terlebih dahulu. Ini kira-kira tempat mana ya ada rezeki, kan cari petunjuk. Sholat terlebih dahulu Pak. Yang menariknya adalah ketika Muhammad bin Ishaq pergi sholat sendiri, 3 orang ini yang masih duduk tiba-tiba dari luar tempat mereka tinggal melihat cahaya. Makin lama cahayanya makin mendekat. Sesaat setelah cahaya itu mendekat, tiba-tiba ada orang yang lagi mengetuk pintu. Dibukakan oleh ketiga mereka. Begitu dilihat ada orang yang sedang membawa obor, sekarang berdiri di hadapan mereka. Ternyata orang ini adalah utusannya gubernur Mesir, membawa 4 kantong. Utusan ini bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Jarir? Mereka menjawab, ini orangnya. Ini punya kamu. Sampai ketiga mereka dapat, begitu juga Muhammad bin Ishaq setelah sholat juga diberikan yang satu. Di dalam setiap kantong itu ada uang 50 dinar, bukan dirham Pak, dinar. 50 uang emas. Saya tanya Pak, kalau perut lagi lapar tiba-tiba ada orang yang nggak kita kenal datang ngasih duit, kira-kira perasaan kita gimana Pak? Berbunga-bunga tidak? Subhanallah, itu udah masuk surga sebelum ada surga itu. Lapar ada orang ngasih duit, kan begitu?
Luar biasa senangnya Pak. Cuma bukan itu yang jadi masalah. Bukan itu yang jadi persoalan. Kenapa utusan ini bisa datang? Nggak bikin temu janji, nggak diundang. Kan itu pertanyaannya. Kok bisa datang malam-malam pula? Kok bisa datang? Ingat, tadi saya bicara tentang tawakal dan istiqomah. Ketika Muhammad bin Ishaq sebelum cari makanan sholat, apakah itu makna tawakal? Ketika mereka dalam perut lapar masih nulis hadis Nabi, bisakah itu dimaknai istiqomah? Ketemu kan? Apa yang terjadi? Ternyata menurut informasi dari utusan ini, gubernur Mesir yang bernama Ahmad bin Tulun itu bermimpi Pak di siang hari. Melihat ada 4 orang yang mulia itu melilipat perutnya karena menahan lapar yang luar biasa Pak. Dilihat di dalam mimpi. Lalu dia perintahkan utusannya untuk mencari ke-4 orang ini dengan membawa uang di dalam kantong. Setiap kantong jumlahnya 50 dinar. Dan beliau, kata utusan tersebut, bersumpah dengan nama Allah bahwa ke-4 hamba Allah ini akan mendapatkannya setiap bulan selama mereka mencari hadis Nabi, menuntut ilmu di Mesir. Siapa yang Allah kirim? Orang terbaik di Mesir. Gubernurnya langsung yang turun tangan. Bagaimana caranya? Allah perlihatkan ketika dia tidur, lalu Allah bukakan pintu hatinya mendorong untuk membantu. Apa sebabnya? Tawakal dan istiqomah. Ini yang diharapkan oleh Abdullah bin Abbas. Ini yang dicontoh kemudian oleh para ulama setelah masa beliau. Dzaltu taliban, aku ini hina ketika nuntut ilmu. Maka orang yang sombong ketika nuntut ilmu pasti nggak dapat ilmu. Kalaupun dapat, nggak ada barokahnya. Fa'azaztu matluban, lalu aku kemudian mulia ketika orang menuntut ilmu kepadaku. Wa kadzalika qala Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah. Begitulah yang disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah ini berasal dari kalangan tabi'in, murid dari Ibnu Abbas. Beliau juga mengambil ilmu kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini merupakan muazzinnya dari sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Abdullah ini anaknya dari Zubair bin Awwam, tapi juga sahabat Nabi, orang yang menolak membaiat Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua dari daulah Bani Umayyah. Nah, ini beliau ini muazzinnya, murid dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah tentang Ibnu Abbas? Ini berkenaan dengan fa'azaztu matluban, aku menjadi mulia ketika aku berbagi ilmu. Kata beliau, ma ra'aitu mithla Ibnu Abbas, aku tidak pernah melihat orang semisal Ibnu Abbas. Idza ra'aituhu ra'aitu ahsanan nasi wajha. Kalau aku melihat Ibnu Abbas itu, kata Ibnu Abi Mulaikah, maka aku melihat orang yang paling indah, paling rupawan wajahnya. Wa idza takallama fa'arabun nasi lisana. Ibnu Abbas itu kalau berbicara adalah orang yang paling fasih lidahnya. Wa idza afta fa'aktsarun nasi ilma. Dan apabila mengeluarkan fatwa, memberi fatwa, maka beliau orang yang paling banyak ilmunya. Itu kata Ibnu Abi Mulaikah. Bukankah semua yang dimaksudkan oleh Ibnu Abi Mulaikah itu adalah bentuk kemuliaan? Rupawan, fasih lidahnya, banyak ilmunya. Kapan itu terjadi? Ketika beliau berfatwa, ketika beliau sudah berbagi ilmu kepada yang lain. Maka Pak, kalau kita benar-benar menuntut ilmu, jangan pernah merasa nyaman, jangan pernah pengen dapat segalanya. Kalau memang belajarnya di ruangan yang tak ber-AC, bersabarlah dengan tak ber-AC. Saya Pak kuliah di Al-Azhar Pak, di Mesir. Kami kalau masuk ruangan Pak, itu meja tempat kami belajar, kursi tempat kami duduk ketika belajar di kelas, itu sebelum kami dudukin harus kami sapu dulu Pak. Karena banyak debu, kami sapu Pak.
Al-Azhar, universitas internasional, itu begitu kita masuk kelas, kita sapu dulu debunya, Pak. Baru naruh buku, baru kita duduk. Kalau enggak, itu pasir menyentuh badan, Pak. Begitu. Tapi bukankah Al-Azhar sudah banyak mencetak kader ulama? Dikenal di seluruh dunia, merupakan salah satu universitas tertua di dunia. Nomor 2 setelah Qurawiyyun di Maroko. Umurnya sekarang sudah lebih dari 1000 tahun. Masih eksis. Mejanya, Pak. Kursinya, Pak. Sebelum kita duduki, kita sapu dulu, Pak, dari debu, Pak. Saya pertama masuk kelas Al-Azhar, kagetnya subhanallah. Kenapa? Lebih bagus kursi yang saya duduki ketika saya di pondok dulu. Tapi kita ngeluh tidak? Tidak. Kita diajar tidak mencari nyaman di dalam menuntut ilmu, tapi tawakal dan istiqomah. Serahkan lainnya kepada Allah. Itu hakikat yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban." Bapak punya anak lagi belajar, ajarkan ini. Ajarkan ini kepada anak, ajarkan ini kepada cucu. Kasih tahu istri tentang bab ini. Begitulah para ulama menuntut ilmu. Bukankah mereka yang sedang memperkenalkan sanad keilmuan sehingga kita hari ini bisa nyambung ke Nabi? Kalau bukan mereka, bagaimana nyambung ke Nabi orang kita nggak pernah ketemu Nabi? Begitu mereka nuntut ilmu. Maka ada yang mengatakan begini, orang yang tidak memuliakan 3 hal, maka dia akan hilang. Tidak memuliakan orang yang berbagi ilmu, tidak memuliakan tempat mencari ilmu, dan tidak memuliakan ilmu itu sendiri, dia hina. Dan insya Allah bab itu nanti akan ketemu sedikit demi sedikit ke depan, yang insya Allah akan kita bahas lagi selanjutnya. Sekarang sudah jam 19.29, kita azan 19.33, ada 40 menit lagi untuk siap-siap kita sholat isya. Saya akhiri sampai di sini, Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Semoga yang sedikit yang saya bagi ini bisa memberikan pemahaman kepada kita secara kuat bagaimana seharusnya menuntut ilmu. Bahwa orang yang mencari ilmu sesungguhnya tidak boleh manja. Orang mencari ilmu itu orang yang teguh, nggak cengeng. Ilmu tak datang kepada orang yang suka cengeng. Enggak. Ulama kita ini orang kuat, orang teguh. Maka kita kalau ingin dapat ilmu pun haruslah menjadi orang yang teguh dan kuat. Maka kita bermohon kepada Allah, semoga Allah turunkan barokah dalam majlis kita, Allah teguhkan pendirian kita, Allah kemudian kuatkan langkah kita untuk terus mengambil ilmu di setiap majlis ilmu. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri sampai di sini karena kita harus siap-siap untuk salat Isya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان